memberi sesajen lagi. Kita mengatasinya itu bukan dengan mengirimkan dupa, persembahan sesajen dan sebagainya, tapi kita memang mengatasinya itu secara saintifik. Jadi scientific metodologi atau metodologi ilmiah yang sudah berkembang itu menyebabkan paradigmanya berpindah menjadi yang lebih menjadi lebih saintifik gitu. Tapi turning point-nya adalah Irish potato famine ini tadi, yang saya juga sudah jelaskan di videonya. Oke, kemudian poin selanjutnya yang saya kira bisa dibahas dan diperkaya lagi pemahamannya. Tujuan dari perlindungan tanaman. Ada istilah bahwa rendemen ekonomi yang optimal dengan kerusakan lingkungan yang minimal. Ada yang bisa jelaskan nggak? Itu seperti apa lebih detailnya? Silahkan, kalau memang sudah ngelihat videonya, recordingnya, harusnya udah tahu. Ayo, maksudnya seperti apa? Rendemen ekonomi yang optimal dengan kerusakan lingkungan yang minimal. Bisa dijelaskan dengan lebih baik? Dia bisa jelaskan nggak? Nggak ada? Skip? Oke. Baik, di poin selanjutnya yang saya kira juga penting untuk dipahami dengan lebih baik adalah bagaimana maksud dari berbeda dari OPT. Jadi OPT itu apa saja? Siapa yang bisa menjelaskan? Masing-masing OPT itu maksudnya apa? Apa saja itu organisme pengganggu tanaman? Kalau dirasa kalian bakalan kesulitan untuk perkuliahan kayak gini, ya kalian bakalan kesulitan karena selanjutnya kita akan seperti ini. Saya tidak akan melakukan ceramah lagi dalam tatap muka di jadwal perkuliahan. Kita hanya akan diskusi aja. Kalau kalian dari awal sampai akhir gitu ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima dengan saya tidak pernah bertanya sekalipun, tidak pernah berkomentar sekalipun, nah itu berarti 0 nilai untuk keaktifannya. Kalian udah pasti kehilangan 10%. Tanpa ada effort apa-apa gitu ya. Tanpa effort, kalian langsung kehilangan 10%-nya. Jadi untuk sekarang pertanyaannya adalah, apa itu OPT? Jelaskan masing-masing OPT itu apa. Dan jangan khawatir, beberapa kalian mungkin merasa malu untuk nanya, malu untuk komentar, karena disangka takut dikira caper lah, gitu ya, takut dikira so pinter, gitu. Ya, kalau misalnya kalian menuruti insecurity yang seperti itu, nggak pede buat ngomong, ya kalian sendiri yang rugi. Karena di kelas saya nggak ada istilahnya orang yang ngomong itu karena cari muka aja atau cari perhatian aja. Aib, silakan Aib.
Iya, Bu. Jadi dalam bidang OPT itu, dalam bidang pertanian, khususnya perlindungan tanaman, ada Mhm. beberapa OPT seperti hama, contohnya seperti ulat, atau yang penggerak padi seperti ulat Mhm. sawah. Yang kedua penyakit. Penyakit itu bisa disebut dengan busuk atau tanaman yang membusuk atau yang tidak tumbuh dengan sehat. Gulma, contohnya bisa disebut dengan alang-alang. Mhm. Oke, jadi ngasih contoh untuk masing-masing kategori OPT itu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Aep? Lupa lagi, Bu. Ntar, pikir-pikir lagi. Lupa. Oke, selagi Aepnya mikir-mikir, yang lain silakan. Wah, tadi Aep sudah kasih contohnya. Ada yang bisa ngasih definisinya, apa itu masing-masing dari OPT-nya. Kayak kalau kita ngomongin penyakit atau ngomongin hama, tadi hama udah dicontohin ulat sama Aep. Tapi secara definisi hama itu apa gitu? Salsa, silakan. Sabila Putri. Iya, Ibu. Menurut saya, sebelumnya OPT itu makhluk hidup yang dapat menimbulkan kerusakan atau gangguan pada tanaman. Jadi dia tuh bisa menurunkan kualitas dan kuantitas dari hasil panen. Kan tadi sama Aib udah dikasih contoh hama, penyakit, sama gulma. Nah, menurut saya hama itu organisme yang merusak tanaman secara langsung. Jadi dia tuh kayak makan bagian tanaman, kayak daun, batang, akar, bunga, buah juga. Terus ada juga penyakit dari tanaman, dia itu kayak gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme kayak jamur, bakteri, virus. Terus ada juga gulma. Kalau gulma ini kayak tanaman yang secara tidak diinginkan itu tuh tumbuh di daerah tanaman-tanaman lainnya kayak misalkan eceng gondok, terus tadi rumput liar. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Salsa. Oke, secara keseluruhan, secara umumnya benar ya yang disampaikan oleh Salsa. Hama apa, penyakit apa, gulma apa. Tapi ada satu poin kecil yang mau saya koreksi dari yang disampaikan oleh Salsa tadi. Bilangnya untuk gulma. Gulma itu tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman lain. Jadi untuk hal ini mungkin saya kira perlu kita luruskan beberapa hal. Perbedaan utama dari tanaman dan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu mengacu kepada keseluruhan kingdom Plantae. Jadi semua yang memiliki daun bisa berfotosintesis, memiliki klorofil, kemudian memiliki bentuk yang apa ya? Ya pokoknya yang survive gitu ya, dengan ada akar, daun, batang, dan bunganya gitu. Nah, itu kita sebut sebagai kingdom Plantae. Sementara kalau untuk tanaman, dia spesifik ke tumbuhan yang kita budidayakan. Jadi, kalau kita ngomongin terong, itu tanaman. Kita ngomongin gulma, itu tumbuhan. Oke, jadi yang semua tanaman itu pasti tumbuhan, tapi nggak semua tumbuhan itu tanaman. Bisa ya ngebedainnya untuk Salsa dan teman-teman yang lainnya juga. Jadi ini penting untuk dipahami penggunaan terminologi yang tepat ketika kita ingin menjelaskan ya anggota kingdom Plantae itu. Ingat aja kalau misalnya tanaman ya yang ditanam gitu ya, yang ditanam secara sengaja memiliki fungsi dan manfaat untuk manusia. Sementara tumbuhan ya lebih general dari itu. Bisa jadi dia memiliki manfaat ke manusia, bisa jadi enggak.
Jadi tadi Salsa sudah jelaskan bahwa ya yang namanya serangga itu menyebabkan kerusakan secara langsung, baik dalam bentuk gigitan gitu ya, dikorek atau diapain, dan itu tepat jawabannya. Kemudian penyakit disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri, jamur, betul seperti itu juga. Kalau kita mau lihat yang area yang lebih generalnya, yang secara lebih luas, penyakit ini juga mungkin disebabkan oleh kekurangan hara atau keracunan gitu ya. Tapi kita cuma fokus kepada penyakit yang disebabkan oleh organisme lain. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar budidaya. Baik, terima kasih Aep dan Salsa untuk jawabannya mengenai OPT, apa saja itu OPT-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi poin ketiga. Dan menurut saya ini poin yang sangat penting karena ada poin ini di dalam laporan praktikum yang harus kalian jelaskan mengenai competitive advantage. Bisa dijelaskan apa saja competitive advantage itu, apa maksudnya? Ada yang mau berkomentar mengenai competitive advantage dari Gulma? Aib mau jawab lagi? Masih resen ini soalnya saya lihat. Oke, kalau Aib nggak jawab lagi silakan yang lain. Azrin, silakan. Iya, izin menjawab ya Bu. Competitive advantage gitu. Jadi maksudnya competitive advantage Gulma itu dalam kemampuannya beradaptasi juga dominasi lingkungannya dengan cepat gitu Bu. Jadi melalui berbagai strateginya kayak menghasilkan biji dalam jumlah besar yang tahan lama dalam tanah, terus juga punya siklus hidup yang singkat, jadi dapat tumbuh dan bergenerasi lebih cepat dari tanaman budidayanya. Terus juga ada sifat aleopatinya yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Itu sih Bu. Oke. Baik, terima kasih Azrin. Pada dasarnya competitive advantage itu kan intinya keunggulan kompetitif ya. Keunggulan yang membuat dia bisa berkompetisi dengan lebih baik. Kalian punya competitive advantage apa? Gitu ditanya orang. Oh, saya bisa berbahasa Inggris dengan lancar, atau saya jago coding misalnya, atau saya memahami dan jago dalam big data misalnya. Itu competitive advantage orang dalam bidang pekerjaan tuh, mau masuk dunia kerja. Nah, kayak gitu juga untuk Gulma. Dia memiliki keunggulan kompetitif dalam berkompetisi gitu, lomba bertahan hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Yang disampaikan oleh Azrin tadi itu, bagaimana dia bisa menghasilkan biji dengan lebih banyak atau dengan memiliki siklus hidup yang lebih singkat. Nah, itu bisa kita bagi dalam konteks
kalau kita mau menamainya ya, kalau kita mau kasih title nih, oh ini competitive advantage si gulma ini adalah dia memiliki siklus hidup yang pendek misalnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya kasih pertanyaan, apa keuntungan competitive advantage yang bentar, ini siapa yang bocor? Oke. Kalau kita bilang dia memiliki keunggulan kompetitif, gulma itu memiliki keunggulan kompetitif, siklus hidupnya pendek misalnya. Artinya kita bicara bahwa siklus hidup yang pendek itu membuat si gulma itu bisa menyelesaikan satu siklusnya dengan lebih singkat, sehingga generasi selanjutnya itu timbul atau muncul atau lahir lebih cepat. Dalam 2 bulan dia sudah ada anaknya lagi. Artinya ya setiap 2 bulan dia teregenerasi, dan masa remaja atau masa muda dari gulma itu yang dimana dia merupakan masa yang produktif, itu semakin banyak gitu siklusnya dalam setahun. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti juga di laporan praktikumnya ada pembahasan mengenai competitive advantage, ya kalian harus kasih title dulu, competitive advantage-nya itu dalam hal apa. Kalau misalnya dalam menghasilkan biji dalam jumlah yang banyak, artinya ya competitive advantage-nya dalam reproduksi, atau competitive advantage-nya dalam hal keluasan area perakaran misalnya. Ya, itu artinya dia memiliki dengan luasnya area perakaran tersebut, dia memiliki area yang lebih banyak untuk menyerap hara dan air. Ya, artinya competitive advantage-nya adalah area perakarannya. Nah, jadi di dalam slide ini saya bisa kasih contoh, misalnya seed bank itu adalah competitive advantage di mana gulma tersebut menghasilkan biji dalam jumlah yang banyak dan tersimpan dalam tanah, sehingga dia bisa berkecambah pada saat-saat yang sudah menguntungkan gitu, ketika hujan turun misalnya. Nah, itu artinya competitive advantage-nya adalah seed bank-nya. Siklus hidupnya atau life cycle-nya, siklus hidup yang lebih pendek seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian bentuk penyebarannya, dia bisa disebarkan dengan mudah melalui angin misalnya. Area perakaran, kanopinya atau area daunnya yang menutupi permukaan tanah semakin besar, artinya dia semakin dominan. Sifat alelopatinya misalnya, atau pelepasan zat racun dari si gulma tersebut ke lingkungan di sekitarnya, dan sifat parasit dan sebagainya. Nah, jadi competitive advantage itu harus dinamai dengan tepat gitu ya, apa yang menjadi keuntungan dari si gulma tersebut. Kerugian tidak langsungnya, nah itu juga banyak nih. Ada yang bisa jelaskan bagian kerugian tidak langsung dari gulma? Silakan, ini yang terakhir. Apa saja kerugian tidak langsung dari keberadaan gulma di suatu lahan pertanian? Dian, silakan. Izin menjawab, Bu. Kerugian tidak langsung dari gulma itu salah satunya ada meningkatkan biaya produksi, karena ya gulma itu menyerap unsur hara dari tanaman, jadi meningkatkan biaya produksi dan juga menurunkan kualitas lahan tanaman. Selanjutnya ada menjadi sifat beracun. Gulma yang memiliki sifat beracun dapat menghambat pemecahan dan pertumbuhan tanaman. Yang terakhir ada menjadi inang dan penyakit. Gulma yang menjadi tempat hidup bagi seperti serangga, jamur, ataupun virus dapat merusak tanaman, Bu. Oke. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Mei mau menambahkan, tadi kayaknya Resen juga.
Cukup Ibu. Baik. Jadi kerugian tidak langsung dari keberadaan gulma itu bisa sangat luas. Gulma tumbuh, misalnya nih ada gulma jajagoan yang kayak padi juga dia bentuknya tapi bukan padi, tumbuh di area sawah gitu misalnya ya. Terus ternyata dia ikut terpanen dengan padi. Sekarang nggak cuman padi aja, ada kontaminannya, terkontaminasi biji jajagoan. Nah, itu juga kan butuh usaha lagi nih untuk membersihkan dan menghilangkan, menyingkirkan lah gitu biji jajagoannya dari si tanaman padi, dari hasil padi itu, hasil panen padi itu. Kerugian lagi kan, duit lagi tuh keluar tuh. Jadi kerugian tidak langsung itu bisa sangat banyak dilihat dari efek finansialnya atau dari efek sosial. Misalnya kalian yang seharusnya bisa dengan mudah mengakses suatu lahan perkebunan, nah sekarang gulmanya tinggi, jadi harus capek dulu nih, harus ngebabat lagi. Atau misalnya mungkin nggak perlu dibabat, tapi terus dia tumbuh lagi dan dia kebetulan berduri gitu. Atau dia memiliki trikoma yang mengeluarkan zat-zat yang bikin gatel gitu misalnya. Nah itu kan kerugian lagi. Nah, jadi kerugian tidak langsung itu bisa sangat banyak. Bisa ke manusia, bisa ke hewan ternak, bisa ke lahan, bisa ke air, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Sebentar, saya buatkan dulu absennya di si Akang. Untuk seluruh mahasiswa saya asumsikan hadir semua. Jadi semuanya saya anggap hadir. Tapi nilainya cuma untuk orang-orang yang memberikan komentar. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya juga silahkan. Sebelum kita tutup. Mungkin kalian sudah nonton keseluruhan recording yang tadi saya share. Ada bagian yang tidak dipahami, ada yang mau ditanyakan? Ahmad, silakan. Baik Ibu, saya izin bertanya mengenai gulma yang dimanfaatkan Bu. Jadi saya pernah melakukan wawancara terhadap petani timun suri. Nah, penyiangan pada budidaya timun suri itu hanya dilakukan sampai si daun itu daun benar gitu Bu. Sekitar 2 mingguan. Nah, setelah 2 minggu gulma dibiarkan gitu Bu. Jadi ketika gulma dipaksa dicabutin, itu malah hama-hama nyerangnya ke tanaman utama gitu Bu, ke si tanaman timun surinya. Itu masuknya gulma yang sengaja, maksudnya masuknya gulma seperti itu gimana Bu? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini saya manggilnya Ahmad atau Taufik ini, atau Hakim. Ahmad aja Ibu. Oke, baik. Ahmad nanya, nah kalau misalnya memang hanya sampai pada saat tertentu aja dia disiangi terus dibiarkan gitu ya. Karena kalau misalnya dia tetap disiangi, ntar hamanya menyerang tanaman utama. Itu bisa kita kategorikan sebagai tanaman pembantu gitu ya. Kita tidak lagi menjadikan dia, melabeli dia sebagai sebagai gulma, enggak. Karena nilai ekonominya atau nilainya secara ekosistem dalam pertanian itu lebih tinggi daripada mudaratnya gitu. Manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Jadi kenapa hanya sampai pada saat tertentu saja si gulma itu disiangi? Karena dia sudah melewati level kritisnya. Kritisnya si tanaman dalam berkompetisi dengan gulma itu adalah pada periode-periode awal. Ketika dia masih kecil dan dia masih berusaha untuk establish bisa berfotosintesis dengan baik, bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Dan dia bisa survive setelah beberapa minggu atau mungkin beberapa hari untuk tumbuhannya, untuk tanaman yang memang lebih cepat. Nah, setelah kita
melewati batasan itu, sebelum batasan itu, sebelum titik itu, si gulma kita siangi. Kenapa? Ya karena tumbuhan kita belum bisa survive. Tumbuhan kita masih butuh area yang emang dia doang yang tumbuh, karena kalau ada yang lain, nah dia bisa kerdil pertumbuhannya. Dia bisa mati duluan tuh sebelum bisa gede gitu. Jadi ketika dia kerdil, kemudian dia tidak berkembang dengan baik. Ketika nanti dia sudah besar, dia sudah bisa, perakarannya sudah lebih dalam, kemampuan fotosintesisnya juga lebih baik, jadi dia berkompetisi dengan si gulma itu bisa juga lebih baik. Nah, gulmanya kemudian dipertahankan karena dia bisa menarik hama dari tanaman budidaya yang kita budidaya, yang dari timun suri gitu ya, yang kita budidayakan. Jadi kita tidak bisa secara eksplisit menyebut itu sebagai gulma lagi. Ya kalau disebut gulma ya memang masih gulma gitu ya. Kita tidak mengambil manfaat secara langsung dari si gulma itu. Tapi manfaatnya tidak langsung. Nah, karena pertanyaannya Ahmad tadi, saya jadi kepikiran menjelaskan satu konsep. Aduh, udah jam 6 ya. Jadi kalian mau kuliah lagi kan yang lain ya? Oke, kalau gitu kita simpen. Saya akan kirimkan link Google Docs nanti ke PJ-nya, kalian bisa lanjutkan di sana untuk diskusinya. Dan yang ingin saya diskusikan, yang saya ingin kalian tambahkan di sana itu adalah saya pengen kalian memahami konsep gulma sebagai organisme yang antroposentris. Silakan nanti googling itu maksudnya seperti apa. Baik. Gitu aja ya untuk teman-teman kelas C. Terima kasih pengertiannya karena kelasnya sudah bersedia untuk digabung. Nanti PJ-nya tolong di-forward link untuk Google-nya itu ke teman-teman yang lain ya. Untuk sekarang kita cukupkan dulu perkuliahannya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.